Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan sebagai Ketua Majelis Ta'lim Al-Fitrah Al-Qairah Al-Ustaz Kyai Haji Muhammad Tahir Ma'mun. Yang saya muliakan para ustadzat, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir di pagi hari Rabu ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Majelis Ta'lim Al-Fitrah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapat cucuran rahmat dan ampunan dari Allah dan diterangkan hati kita sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu udah pada siap kitab itu. Hari ini saya nggak baca kitab itu, ibu. Tapi ada babnya sih, cuman bukan di bab jilid ini, ya jilid 2, kitab yang lain. Jadi daripada ibu bawa kitab yang satu lagi kan repot, tapi nggak dibilangin lagi ya, adanya di buku yang satu lagi, bukan di buku ini. Ya, insya Allah. Iya, di buku yang pertama. Buku yang pertama. Jadi nggak apa-apa bu ya. Hari ini saya ingin menerangkan tentang hak tetangga. Apa bu? Hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, ma haqqul jari alayya. Kata Mu'adz bin Jabal, apa sih hak tetangga? Apa sih kewajiban tetangga kepadaku, kewajiban aku terhadap tetangga? Kewajibanku terhadap tetangga termasuk juga kewajiban kita. Karena yang namanya hidup di dunia selalu bertetangga, apalagi sekarang rumah dempet-dempet. Lihat tuh, rumah tembok jadi satu, halaman jadi satu. Kita ngomong kedengeran, ketak-letak letek kedengeran, nyetel radio kedengeran, gitu ya. Itu. Nah makanya kita harus tahu yang namanya hak dan kewajiban tetangga, hak dan kewajiban. Nah ini yang pertama apaan tuh katanya? Qalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Nabi menjawab pertanyaan si Mu'adz bin Jabal. In marido uttahu. Kalau itu tetangga sakit kita tengokin, gitu ya. Yang jauh sakit, yang dekat sakit, kira-kira yang mana duluan kita tengokin? Yang deketan dulu, tetangga duluan kita tengokin, ya bu ya. Kita nengokin tetangga jangan pakai lihat, oh dia orang kaya, dia orang miskin, jangan. Dia pejabat, dia orang biasa, jangan pakai pil. Di mana itu tetangga, walaupun dia orang miskin, tetangga kita harus kita hormat,
kita hormatin, sakit kita tengokin. Tuh. Iya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kalian tengokin, oh iya. Nah, kalau kita nengokin tetangga harus ikhlas ibu. Jangan pakai ngarep dibalesin. Iya nih sekarang di tetangga gue sakit nih, gue tengokin. Ntar kan kalau gue sakit gue ditengokin. Begitu. Bener dia sakit. Dia sakit ya, 15 hari di rumah sakit. Gue ada yang nengokin barang hati. Sampai baik pulang ke rumah. Sakit lagi, dirawat lagi. Gak ada juga tengokin, paling 3 orang. Padahal temennya banyak banget. Pas pulang dia gerutu. Ya Allah, kata gitu ya. Wah sakit sampai 2 kali ke rumah sakit. Si Anu kagak pernah nengokin gua. Padahal dia sakit gua tengokin mulu. Yang pertama dia sakit, gua bawain anggur. Yang kedua sakit, gua benerin duit. Yang ketiga sakit, bawain pesor. Bawain pesor. Biasanya kalau orang sakit kan doyan pesor. Yang lain kagak enak pesor dia mau. Bawain dah pesor. Ya Allah, itu dia. Coba dada kagak nongol sama sekali. Ngerutu. Tuh kalau orang yang ngerutu gitu dapat pahala enggak tuh? Ngerutu. Tuh namanya kagak ikhlas. Makanya kita nengokin orang ikhlas. Kita bener, kita punya niat gini. Biarin gue nengokin orang sakit, asal gue jangan ditengokin. Maksudnya apa? Jangan sampai gue sakit. Kan begitu ya? Kira-kira nih, Ibu lagi sakit, orang pada bawain dah yang anggur, yang apel, yang pisang, yang duit banyak banget dah. Ibu ya, semuanya gak ada yang enak dimakan. Yang gak enak dong, gak enak. Sedih banget. Tapi kalau duit dibawain, yang lain enak. Anggur enak, anggur pahit, pisang pahit, sate pahit. Sate pahit. Kue martabak yang manis banget. Giliran duit. Kenapa duit kagak pahit? Karena duit adalah kebutuhan ibu. Iya. Justru orang sakit butuh duit. Ya Allah, duit kayak air. Barber. Obat, adanya mahal banget tuh obat. Masya Allah. Ini belum bayar rumah sakit 1 hari berapa duit itu kamar. Ya Bu ya. Masya Allah. Nah kalau kita sakit, duit kayaknya nggak ada harganya dah. Itu makanan banyak banget nggak ada yang enak dimakan. Karena mulut kita pahit. Padahal waktu hari-hari biasa itu anggur kita makan, lengkeng kita makan, manis banget tuh lengkeng, masya Allah. Pas giliran sakit tuh lengkeng, emang itu lengkeng pahit. Apanya yang pahit? Mulut yang pahit. Kan begitu. Makanya kata Arab, faman yakuda famin murrin maridin yakun murran bihil ma'azzulala. Siapa-siapa yang mulutnya lagi sakit ibu kita lagi sakit, atau badan kita sakit, atau mulut kita sakit, niscaya air yang tawar terasa pahit. Air pahit tuh, karena mulutnya sakit.
sakit. Jadi kesimpulannya enakan mana, sakit sama sehat? Mauan mana, nengokin daripada ditengokin? Enakan nengokin. Ya Bu ya. Jadi kita ikhlas, niat karena Allah. Gitu. Iya, Ibu. Nih Bu, di dalam hadis kursi dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata pada hari kiamat. Allah berkata nih di hari kiamat Bu, yabna adama, wahai manusia, wahai anak Adam, maridtu, saya sakit. Kata Allah, saya sakit. Falam ta'udni, kamu gak tengokin saya sakit. Itu kata Allah. Qala, manusia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu, bagaimana aku nengokin kamu sakit, sedangkan kamu adalah Tuhan seru sekalian Allah. Emang kita ngelihat Tuhan? Tidak. Tuhan kita kagak tidak ngelihat. Makanya gimana saya mau nengokin kamu ya Rabbi? Allah menjawab. Qala, Allah menjawab, ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Inna abdi fulanan marido, sungguhnya hambaku tuh si Anu tuh lagi sakit. Falam ta'udhu, kamu gak tengokin tuh Mpomina lagi sakit tuh, kamu kagak tengokin. Ada yang sakit? Mpomina sakit gak Mpomina? Ibu Mina sehat gak Mpomina? Alhamdulillah. Ini bukan Mpomina ini bukan. Tuh hambaku tuh si Pulan si Anu tuh lagi sakit, kamu gak tengokin dia sakit. Ama alimta, apakah kamu gak tahu? Anaka lau'ut tahu lawajatani indahu. Sesungguhnya kamu, kalau kamu tengokin tuh si Anu yang lagi sakit, istaya kamu dapatin aku di sana. Jadi kalau kita tengokin orang sakit, di situ ada Allah. Ada Allah. Mpomina sakit, kita tengokin, ada Allah. Mporodia sakit, kita tengokin, ada. Nadiro sakit, kita tengokin, ada. Kalau kita ngomong sama anak kecil, di sono ada Allah, di sono ada Allah, di sono ada Allah. Mak, kalau gitu Allah mah banyak, Mak. Kalau kita ngomong sama anak kecil, oh tidak, Allah tetap satu. Maksudnya apa? Rahmat Allah, pertolongan Allah, gitu ya Bu ya. Nah ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau tetangga sakit kita tengokin. Dan kadang-kadang kita kalau nengokin orang sakit, kita bingung, ya aku bawain apaan. Ibu ya. Iya, entah malah umpamanya yang repot kita duit lagi nggak ada tuh duit. Ibu ya, duit kagak ada, kagak ada, ya Allah, ntar aja dah kalau gue lagi punya duit. Mau nengokin orang sakit nungguin punya duit. Tuh baru rezeki seret banget kagak datang. Tuh orang sakit sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai keburu mampus. Kita kagak tengok karena nungguin punya. Ya Allah,
Makanya nengokin orang jangan nungguin punya duit dah. Ya Bu ya, biarin lenggang-lenggang kangkung, bener nggak? Biarin dah lenggang-lenggang kangkung. Yang penting kita tengok, namanya ada rasa peduli sama teman, sama tetangga, kan begitu. Cuman kita orang perempuan malunya gede banget. Bener apa kagak? Ya gue malu, gue nengokin orang sakit, gak bekegawan apa-apaan. Gue malu. Akhirnya kagak jadi nengokin. Ada yang begitu? Jangan begitu dah sekarang kita. Bu ya, jangan pakai nungguin bawaan. Ya, yang penting kita tengokin, kita doa. Doanya Ibu. Ya Bu ya, jadi doanya, Masya Allah, penting banget gitu. Kita rasanya kalau lagi sakit didoain, girang apa kagak? Girang banget. Nah, ada lagi nih ya. Wa ini stak rodoka. Wa ini stak rodoka. Ya, wa ini stak rodoka. Akrod tahu. Kalau itu tetangga mau minjem sesuatu kepada kamu, kasih pinjem dia. Tetangga mau arisan keluarga, perlu piring, perlu sendok, kan begitu ya? Iya, minjem piring, minjem sendok, kasih apa kagak? Iya, dia gak punya karpet. Kan orang lumayan banyak juga, ntar duduk di mana? Duduk di kursi kagak cukup tuh kursi, minjem karpet aja dah sama Mpo Anu sono. Minjem karpet, kasih penggak? Kasih. Ada lagi. Ntar mau keluar kota nih. Iya. Kira-kira seminggu. Minjem laki kita. Kebetulan laki kita bisa nyupir. Kasih apa kagak? Ayo saya tanya deh ibu-ibu. Apa dibagi duit? Minjem laki kita seminggu nih. Yang minjem jande. Jande mulai montok. Udah gitu perginya cuman dia doang, berdua doang sama laki kita. Berdua doang tuh. Dia jande montok. Perginya sama laki kita berdua doang. Mana lame seminggu. Kasih apa jangan? Jangan kasih, lagi berduaan doang. Agama juga nggak bolehin, kecuali dia ajak itu suami kita kan diajak ya, sama kita kan kita ngintil. Kalau nggak kita anak kita kek, atau dia ajak siapa gitu, yang penting nggak boleh dua-dua. Kenapa? Kenapa Bu? Bener, takut setan kata Pak Yuli katanya. Bener nih. Bener tuh katanya tuh, bener. Iya Bu. Nih ya, emang kata Nabi gini nih, kata Nabi nih. Iyyakum wal khalwata bin nisa'i.
takutlah kamu berdua-duaan dengan perempuan. Dua-duaan. Fawalladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma. Demi diriku yang ada di kekuasaan Allah, apabila perempuan laki-laki berdua-duaan dengan orang perempuan, pasti masuk ketiganya siapa? Setan. Kan lama tuh seminggu di perjalanan kan lama ibu, kan keluar kota. Entah kalau malam dia berhenti tidur di mana. Oh di mobil aja ya? Iya, asal aja di mobil kan berjam-jam bu ya, berjam-jam. Kan dia ngomong, dia ngobrol bu ya, masa jadi diem aja? Kan punya mulut, kan dia ngobrol bu ya. Nah kalau orang ngobrol bu bagaimana? Kan mandang gitu bu, bener apa kagak? Masa kita ngobrol mata-mata gini? Ya enggak, kan ngobrol. Lah kita kalau ngobrol, saya aja ngobrol sama itu mata ibu saya liatin. Iya, ibu liatin saya. Tuh. Kita kan kalau ngobrol begitu, kita liatin tuh orang matanya, apanya. Emang begitu kalau kita ngobrol sama orang. Iya. Nah, bila mandang-mandang itu tuh mandang. Ntar kan masuk ketiga. Kan ada setan tuh. Sampai kita masuk ada setan. Setan ajak-ajakin dah. Kira-kira apa tuh bisikan setan? Kira-kira apa tuh bisikan setan? Aja berdua-duaan. Betul. Turun bang restoran dulu bang, bener bang. Iya ini tuh bininya laki juga. Enggak dikagak ingetan, dilupa sudah orangnya di depannya. Nah, karena terus kan pandang memandang, tidak terasa di dalam pandangan itu ada panah yang beracun. Dalam pandangan manusia itu ada panah beracun. Panah siapa? Panah iblis. Panah iblis. Nih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah dari panah yang beracun. Panah iblis yang itu panah iblis ada racunnya. Jadi bila kita memandang orang laki atau orang laki memandang kita, kan ada panah iblis. Apa mengakibatkan? Ada syahwat. Ada syahwat tuh. Beda kalau nenek-nenek mah. Mungkin kalau nenek pandangan nggak ada pandangan syahwat kali, yang ada pandangan melas, melihat sedih, kan gitu ya, kesianan. Kalau mandang nenek-nenek lain, pandangan pada nenek-nenek pandangan rahmat, iya kesian, melas. Tapi kalau yang biasa-biasa aja bukan, malah justru syahwat dari pandangan itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kata Nabi Isa alaihissalam, iyyakum wan nadrata. Takutlah kamu pada pandangan itu. Kenapa? Fa innaha, karena sebenarnya pandangan itu tazra'u fil qalbi syahwatan. Karena pandangan itu ya menanamkan di hati syahwat, menimbulkan nafsu syahwat di hati. Gara-gara pandangan timbul syahwat. Kan begitu. Berapa banyak orang yang tergoda gara-gara apa? Pandangan. Kan ada pepatah. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Iya enggak?
biar cakep. Iya bener. Padahal dia nggak sadar, tanpa sadar. Kagak diniatin, nggak diapain, tapi langsung tergoda gara-gara sering. Nah, itu karena ada setannya. Bener banget tuh kata Nabi Isa. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan. Karena pandangan itu menanamkan syahwat di hati. Wa kafa biha fitnatan, dan cukuplah dengan itu menimbulkan fitnah. Terjadi perselingkuh. Lihat orang di kantor, berapa banyak antara siapa tuh? Sekretaris sama ya, kan sering tuh tiap hari ketemu. Iya kan ya, kalau ketemu kan, kalau dilihat licin aja, perempuan licin tuh, laki licin ya Bu ya, udah licin, wangi, cakep, ya jelas di kantor. Masa jauh di kantor mau pakai baju daster? Masa mau bau apok di kantor? Ya Bu ya, udah pasti kalau di kantor ketemu orang banyak, kita harus rapi, harus make up, wangi, kan begitu. Setiap harinya ketemu sekretaris, lama-lama sering ngobrol, romannya enak, ngobrol lembut, orangnya lemah lembut, suaranya lembut, orangnya cantik, enak dipandang. Iya bener. Yang di rumah dia tiap hari bau. Yang tiap hari dilihat nih di kantor licin. Wah. Ya. Nah itu jadi tergoda oleh setan itu. Makanya banyak terjadi perselingkuhan itu. Gara-gara sering pandang memandang, gitu kan tadi saya bilang. Jadi makanya di dalam Al-Quran matanya jangan suka belalang. Boleh yang dipelototin. Siapa yang dipelototin? Lakinya di rumah boleh dipelototin. Iya enggak? Yang lain jangan pelototin berantem, jangan. Jangan Bu ya. Loh, supaya jangan dipelototin jadi berantem. Apain? Jadi biar cakep rupanya kalau begitu. Nah kalau udah terjadi perselingkuhan ini Bu, gimana? Kita jadi perempuan jadi kayak burung tekukur mati tergantung. Ibu tahu burung tekukur mati tergantung? Nih, burung tekukur mati tergantung, jatuh ke bawah menimpa karang. Rasa hancur hati dan jantung, punya suami diambil orang. Aduh sakit. Sakit apa kagak? Sakit banget. Laki kita diambil orang. Sakitnya di mana ya? Sakitnya di mana? Iya di mana sakitnya coba? Di sini, di sini. Iya, ya Bu ya. Jadi kesimpulannya tadi, kalau seorang pinjam suami kita, lihat-lihat dulu, jangan berdua-dua, walaupun suami kita. Sebab ada terjadi Ibu, ini suami repot, jadi nggak bisa nganterin istri kalau kemana-mana. Iya, emang kebetulan dia punya mobil, jadi setiap istrinya ngajak pergi, udah pergi aja sama sopir. Sopir dia percaya sama tuh sopir, sopirnya muda lagi.
Bagian tuh dipercaya sama sopir, pergi mana-mana aja sama sopir. Berduaan aja tuh istrinya sama sopir kemana aja. Sopirnya jatuh lagi. Iya, akhirnya apa yang terjadi begitulah. Kan ibu, set nafsu itu kan nggak kenal orang, nggak pandang orang. Cuma kiai, cuma orang biasa, mau orang cakep, mau orang miskin, mau orang kaya, nggak pandang tuh nafsu. Iya, mungkin kiai ada, dia punya jagaan. Iya, ada punya imannya. Tapi kalau orang yang imannya tipis, itulah makanya saya bilang nafsu itu nggak pandang orang. Dia nggak takut sama siapapun, nggak takut. Iya, ya Bu ya. Jadi tadi lihat-lihat dulu karena jadi timbul fitnah. Nah jadi kalau tetangga kita minjem yang lain-lain kasih. Lagi jalan, hujan besar, bang, tahu besar, mampir ke rumah kita mau minjem payung, kasih jangan? Kasih kalau ada. Yang penting pulangin. Ya kalau minjem pulangin dong. Hanya orang, iya. Iya, nih. Betul, nih sama tetangga nih sering terjadi nih, kita ini ibu-ibu nih lagi masak, pisau nggak ketemu dicari, dah minjem pisau dulu masih anu noh, minjem pisau, kasih bidangan, kasih, dasar kita pisau kita masih ada yang lain, kasih dah, kasih minjem pisau, dia kagak pulangin. Pakai terus tiap hari pisau kita, tiap hari sampai dia lupa pulang, sampai setahun sampai 2 tahun. Nah kita yang minjemin, yang punya pisau lupa kita. Udah pisau kita masih ada yang lain, kita nggak pikir-pikirin yang itu yang dipinjam. Pas suatu hari pisau kita nggak ada, pisau kita habis banget. Ya Allah, kagak ada banget pisau ini ya. Udah pinjam mau si anu noh pisau. Kata tetangga, kok pulangin lagi nih ya? Ayo kagak punya pisau lagi, cuman ininya nih. Insya Allah kita liatin, kita perhatiin tuh pisau. Lah, ini pisau roman-romannya kayak pisau gue yang dulu ini. Kita inget-inget, oh iya dulu kan dia pinjam pisau gue. Iya gue ya. Jadi diakuin pisaunya kenapa? Udah kebangetan lama. Minjem dikagak pulangin, jadi dekatnya pisaunya. Nah itu Bu, kita harus jaga tetangga itu. Ya, makanya kalau minjem sesuatu harus cepat-cepat pulang. Makanya kita sama tetangga banyak banget dosa kita, bener gak? Banyak dosa kita sama tetangga, ya Bu ya. Terus lagi Bu, kalau kita minjem sesuatu sama orang, sama tetangga, kalau minjem periksa dulu. Tuh, liatin. Minjem piring yang mahal, ya, yang pikirannya ada air masnya kayak piring prasmanan tuh. Periksa dulu, ya Bu ya. Kita yang minjem lihat, yang punya piring lihat. Periksa, ada yang goeng apa enggak, ada yang rengat apa enggak tuh piring. Supaya ntar mulanginnya sama-sama enak. Nah, kalau kita lihat udah mulus, piringnya nggak ada yang rengat, nggak ada yang goeng, nih Po, alhamdulillah piringnya bagus. Nah, ntar mulanginnya juga harus bagus. Kalau kita nggak periksa dulu, tahu-tahu kita bawa aja tuh piring. Nggak taunya pas di rumah kita periksa itu piring pada goeng, ada rengat.
Kita nggak bilang lagi sama yang punya, kita nggak kasih tahu. Tahu-tahu kita pulangin itu. Yang punya piring periksa, lah kok piring gua pada goeng, kok piring gua pada rengat. Siapa yang disalahin? Kita yang minjem disalahin. Padahal waktu kita pinjem udah rengat, udah pada go. Tuh makanya supaya nggak terjadi keributan, ya periksa dulu biar sama-sama ngeliat. Yang punya piring ngeliat, yang minjem piring ngeliat. Itu jaga hak tetangga. Jangan ada timbul salah paham. Iya Bu ya. Umpama kita pinjem piring hilang, atuh apain? Ganti kayak kita minjem piring prasmanan lo jemur dulu, ada yang hilang, gantiin. Kalau bisa piring hilang gantiin piring, kalau nggak ada gantiin duit. Itu namanya jadi orang yang bertanggung jawab. Islam ngajarin begitu. Ya Bu ya. Ada lagi hak tetangga. Wa in awaza santar tahu. Kalau itu tetangga punya keaiban, tutupin. Apa Bu? Tutupin. Keaiban apaan nih contohnya? Ada orang ke rumah kita, dia ngomong sama kita, dibilang dia mau ngelamar nih. Anak perawannya tetangga kita tuh mau ngelamar. Kita kata gini, Po, emang Po pengen tuh ngelamar anak perawannya? Jangan Po, Po tahu nggak Po? Dia kan tuh pakai baju kan, kalau pakai baju lengannya panjang, roknya panjang. Po tahu, gede, nggak pernah ketat nih. Po tahu nggak? Kenapa dia pakai baju tangan panjang melulu? Tangannya kesrekan. Iya Po, kesrekan Po. Ayah kan tahu, emang masih kecilnya sering lihat. Emang Po mau punya mantu yang kesrekan? Kaiban orang kan? Kaiban orang. Makanya Po, dia pakai baju tangan panjang terus. Terus lagi roknya panjang. Po tahu. Sama kakinya pada panoan, pada pitak mulu. Nah terus kalau pakai baju longgar-longgar terus Po, jarang yang ketat, gak kayak anak muda-muda yang lain Po. Ibu tahu nggak? Pusernya bodong. Ya Allah Bu, seandainya tuh anak perawan kita digituin tuh Bu tuh, kira-kira Ibu malu apa kagak? Keaiban orang dibuka. Makanya Po, jangan sama dia. Ini kan sama anak ayah nopo loh. Itu namanya buka keaiban orang. Boleh nggak Bu begitu? Nggak boleh, dosa. Ya Allah. Nih, makanya nih dalam hadis Nabi dikatakan gini, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang menutupin keaiban orang, niscaya Allah tutupin lagi keaibannya. Ya Bu ya. Jadi kita tutupin keaiban orang. Umpama nih Bu, ada tetangga kita baru jadi pengantin 2 bulan, beranak.
Ya kalau nikahnya udah lama nggak apa-apa. Ya baru gitu ya Allah. Udah ribut banget urusan baru selalu udah beranak aja. Kita ngomong sama orang, kita ngomong. Si A kita ngomong, si B kita ngomong, si C kita ngomong. Ibu ya. Kira-kira tuh Bu, yang punya anak sebagai orang tua malu nggak tuh Bu? Malu. Walaupun emang anaknya emang barang bener. Ibu ya. Nah itu namanya keaiban orang jangan dibuka-buka. Biarin, kita mah udah tahu diem-diem aja kenapa? Udah tahu diem-diem? Emang apa untungnya kalau kita buka-buka? Coba dah kalau kita pikirin, kita untungnya apa tuh? Gak ada untungnya padahal ya. Iya, tapi ngapa sih ya? Kadang-kadang mulut gatel ya. Iya, mulut gatel ini. Makanya saya bilang ini mulut harus punya kunci, ini punya gembok. Kalau emang dijual tuh gembok, kita beli itu tuh gembok. Beli gembok toko raja. Gembok apaan? Gembok mulut. Dia jangan ngomong. Kira-kira ada yang jelek jangan ada nggak tuh gembok mulut? Nggak ada, nggak dijual. Toko raja, toko-toko yang lain juga nggak ada dijual. Pakai lakban. Masya Allah. Jadi begitu Bu ya. Yang bisa ngunci mulut kita untuk berkata jahat adalah ilmu agama itulah. Jadi kita tutupin keaiban insya Allah keaiban kita ditutupin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada lagi. Wala tu'dhihi. Wala tu'dhihi. Jangan sakitin tuh tetangga kita birihikidrika dengan bau masakan kamu. Kira-kira masakan apa yang bau ya? Yang baunya sedap banget. Wah, jengkol, sayur asem, ikan asin, zohor-zohor baunya rasanya lapar nih perut. Ya kalau jengkol, sayur asem mah gampang, kita ngeler beli aja murah. Iya Bu? Murah. Nah kalau kebetulan yang mahal-mahal, kayak banyak masak rendang, aduh gurih banget bau rendang. Iya, kalau ikan asin mah gampang belinya tuh juga ada. Sayur asem gampang bikin. Nah kalau masakan yang enak-enak, ini yang repot. Iya. Jadi masakan, makanya kalau kita masak, kalau masak yang lain-lain yang sifatnya kuah kita banyakin kuahnya. Kan begitu? Kan begitu. Nah ibu-ibu sekalian, kalau kita beli buahan umpamanya, ya. Nah saya ulangin tadi, walatutihi birihikidrika, jangan kamu sakit tetangga dengan bau masakan kamu, illa antagrifa lahu minhan, kecuali kamu sendokin kayak sayur, sendokin, bawain, ya nyayur tetelan, iya ya kerambangan, air doang, ya tambahin lagi di sini biar banyakan, tambahin wortel, tambahin kol. Oh ya banyakin dikit biar banyakan dikit ya. Sayur sop tambahin kentang. Tambahin air dah. Kita bawain dah. Kan begitu katanya. Idza tobakta makorokotan fa'aksir ma'aha. Banyakin kuahnya. Gitu banyakin kuahnya. Jangan mentang-mentang semuain kuahnya doang. Kata tetangga ini gue dibawain kobokan apa sayur. Mau dikata sayur isinya kagak ada. Mau dikata kobokannya ada kerambangan, ada sayur, ada wortel, ada itu. Ibu ya. Jadi biarin dah.
tetelan bau-bauin aja dikit biar bau-bau tetelan, bau-bau tulang, bau daging. Baunya aja dah biarin. Taruhin sayuran. Iya, itu kalau masakan sayuran. Nah sekarang kalau buahan, iya. Duren, apaan yang kira-kira yang baunya wangi? Duren, masya Allah. Cempedak, nangka. Susah mau diumpetin. Duren, bau duren gimana ngumpetin itu duren? Gimana ngumpetin bau duren? Susah bau duren. Ya Allah, duren atuh. Udah gitu duren nyelet. Tahu duren nyelet? Biji doang gede. Isinya tipis banget. Apain ini duren? Udah tetangga udah kebauan kesianan. Kita mau bagi sama anak aja makan udah habis. Spongge habis. Gimana mau bagi tetangga? Kita kagak bagi nyium baunya. Apain kira-kira? Oh, pinter emang kalau ibu-ibu dah. Oh, pinter akalnya banyak. Oh, kita bikinin kincir. Wah, kincir dicocolin apa nih? Ngocolin ya? Wah, ketan kita beli di pasar buncit di ketan berletter. Iya, bener. Walaupun durannya atuh, kita bikin kincir sepanci. Iya, sepanci. Iya nggak? Kita bagiin dah. Iya dah. Pokoknya tangga kita ada 5 pintu. Bagiin dah sepiring tata, piring kue. Biar daripada nyobain gitu dah duren. Iya itu. Nah kalau kita beli buahan selain itu, iya kita ogah bagi. Sekarang anggap dah buahan yang nggak ada baunya gitu, nggak begitu harum. Kita dikit punya. Kita mau bagi, nggak nyukupin, nggak usah bagi dah. Cuman ingat umpetin aja tuh. Itu buahan umpetin. Jangan kasih lihat tetangga. Tetangga jangan sampai lihat. Kenapa? Kita taruh kerapian, tahu-tahu kelupaan. Jangan sampai kelupaan, kebangetan rapi naronya. Iya. Nah, yang penting itu taruh rapi. Maksudnya kita taruh, kita umpetin, jangan sampai itu tetangga lihat. Kenapa? Kalau itu tetangga lihat, kita agak bagi, kesianan, dengiler. Ibu ya? Nah kalau anak kecil lihat makan lihat pengen. Kalau anak kecil udah nyeler gitu. Begitu anak kecil mah ya. Iya, jadi begitu. Jadi kita jangan kasih lihat tetangga supaya tetangga nggak kepengen. Kalau kita ogah bagi. Bagi. Makanya kata Nabi, fa inistaroita fakihatan fa'ahdilah. Kalau kamu beli sesuatu buahan, kasih. Fa'ilam taf'al, kalau kamu nggak mau bagi, bener. Nabi ajarin, fa'adkhil hasiron, umpetin, diem. Wala takhribiha waladaka. Kamu jangan kasih anak kamu bawa keluar. Kenapa? Liyahi dobiha waladu. Ntar anaknya nangis. Jangan bu anak kita jaga bener-bener. Umpamanya nih kita kasih anak kita nih, dia makan keluar. Tuh anak tangga ngeliat ya Allah pengen banget dah. Lalu pengen deh, dia pulang dah nangis minta emak. Dia nggak namanya anak kecil, gitu nangis tuh anak. Kita mau bagi lagi kagak ada. Jadi anak orang jadi nangis. Makanya anak kita jangan kasih bawa makanan keluar, makan diam-diam sini kunciin kamar. Iya bu ya.
Nah itulah hak tetangga. Mudah-mudahan kita bisa jaga hak tetangga ini. Ada boleh nanya nggak? Apa tuh? Tapi dua tema ya. Boleh nggak hukumnya arisan barang? Jadi contoh begini, kita beli panci nih 15.000, tapi arisan barang cari orangnya 6 orang kan jadi 15.000. Boleh nggak seperti itu? Jadi arisan barang. Loh kalau arisan barang sama aja arisan duit sih sebenarnya. Kan semuanya nanti ada gilirannya dapat. Cuman nggak sesuai, kalau arisan duit kan nggak ada tambahan, nggak ada tambahan, nggak nambah, jadi tambah 100. Nambah 100 tambahannya buat apaan itu? Untung yang ketua arisan yang megang arisan, saya nih, saya dipanci 15.000. Gimana biar saya untung? Saya cari orang 6 orang, jadi saya untung 100. 100 itu saya bisa enggak? Oh yang jadi bandar. Iya. Sekarang gini, minta keredoan dari ibu-ibu. Ini padang ikut. Namanya dia sebagai bandar, dia kan capek. Jadi kan capek, ya kan ya. Jadi dia kan perlu tenaga, dia perlu yang ngatur. Jadi minta kerelaan dari personalnya itu. Kalau dia pada redo, kalau saya bilang sih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dia nggak redo jangan. Kalau dia nggak redo. Iya, harusnya minta redo dari orang-orang yang itu pada ikut. Ada lagi satu ibu nih, hak tetangga. Nih banyak yang diabaikan ibu nih. Kita bangun rumah, ya, bangun rumah nempel banget kayak begini nih. Itu hati-hati tuh. Air genteng kita kan hujan, kan air turun ke genteng, kan turun ke bawah. Jangan sampai air dari genteng kita jatuh ke rumah orang. Jadi kadang-kadang bikin rumah asal mau aja, ini aja. Emang perbatasan tembok jadi satu, air dari genteng kita jatuh ke genteng orang, atau jatuh ke kritikan orang. Kira-kira air rumah orang jatuh ke rumah kita keceritikan, enak apa kagak? Kan merugikan orang. Kita aja kagak enak, dia juga sama nggak enak. Nah itu jaga hak tetangga juga tuh. Bagaimana caranya supaya air dari genteng kita nggak jatuh pekarangan orang? Bener, bikinin apa tadi? Bikinin talang. Tukang bangunan tahu tuh talang. Jadi ada talang begitu, jalan air bikin kan ada yang model dari aluminium tuh ya, dari aluminium bikin, terus kasih paralon bawah jalan. Jadi enggak ganggu air dari genteng kita enggak jatuh ke rumah orang. Kan sering banget air dari genteng kita jatuh ke rumah orang, perbatasan airnya banjir, genteng orang jadi bocor. Air itu kan halus dia, jadi bocor embus terus dah. Tuh, ya Bu ya. Terus lagi kalau kita lagi bangun rumah, ini bangun rumah di mana? Kan sekarang saya bilang kita kan kalau bikin rumah tembok kita sama tembok orang kan jadi satu, itu susah. Iya. Terus kita kan kalau lagi ini tembok kita kan pengen plester, luar kan kita kan plester. Tembok kalau nggak diplester Bu, nyerap air, rembus terus Bu. Iya. Jadi bagaimana caranya? Diplester luarnya. Untuk plester luar kan repot, iya kan? Harus pakai steger, kayak balok sonoin gitu ya. Udah begitu kan disemprot, prok gitu kan gitu ya. Kan tuh nanti jatuh tuh ya, kan pada jatuh tuh. Jatuh ke tetangga kita kan gitu. Nah ini dijaga, jangan sampai jatuh begitu. Gimana ya, nyakitin orang gara-gara kita bangun rumah jatuh ke orang, genteng orang pada bocor, iya kan? Jatuhan balok, jatuhan pasir, jatuhan batu, bocor. Seandainya terjadi begitu, siapa yang tanggung jawab Bu? Kita harus tanggung jawab. Tapi ada caranya supaya
enggak ngerugiin orang tetangga, ada caranya. Saya lihat tukang bangunan saya dia beliin kayak plastik itu panjang, beli berapa meter, jadi dipasang sepanjang-panjangnya. Jadi kalau dia prop gitu ditadangin plastik, jadi nggak jatuh genteng orang. Nah, itu iya Bu ya. Nah, itu hak tetangga namanya. Jangan sampai sama tetangga jadi berantem jadi ribut. Berapa banyak orang ribut sama tetangga gara-gara hal sepele. Iya ibu-ibu sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal